izin minta tolong dibantu untuk apa ini presensi ya. Baik, Bapak. Ya, oke. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau perkuliahan hari ini molornya cukup lama, hampir 1 jam ya, baru bisa saya mulai lagi karena tadi ada bimbingan ya bareng-bareng lah kebetulan. Saya kira tadi jam 9, ternyata jam 10.20, jam 10.20 ternyata ada yang bimbingan. Ya cukup lama sih. Jadi ini saya pendahuluan terlebih dahulu tentang pondasi dalam. Apa sih pondasi dalam? Prinsipnya pondasi dalam itu adalah, kita mendesain pondasi dalam itu adalah ketika kita menentukan konstruksi di mana beban dari konstruksi ini cukup besar dan tidak cukup ketika kita merencanakan dengan pondasi dangkal. Di dalam pondasi dangkal sendiri pun sebenarnya ada beberapa jenis ya dan tipe untuk pondasi dangkal, terutama untuk pondasi dangkal yang setempat di setiap titik kolom dan bahkan pondasi pondasi dangkal berupa pondasi rakit. Nah, ketika didesain ternyata di sini pondasi rakit atau pondasi dangkal tadi belum mencukupi, maka kita mendesainnya adalah dengan menggunakan pondasi dalam. Nah, tujuannya di sini adalah agar konstruksi itu terhindar dari penurunan, karena di dalam penurunan tanah ketika kita merencanakan atau menentukan, menganalisis di dalam suatu bangunan itu tidak diizinkan bangunan itu mengalami penurunan karena akan membuat perilaku dari struktur atau ketahanan dari struktur berubah. Nah, sehingga kita harus menentukan dengan pondasi dalam. Nah, pondasi dalam sepertinya ini kok, sebentar coba saya cek jenis-jenis pondasi dulu ya, coba saya carikan. Ini tadi langsung pondasi pancang. Nah, ini dia pondasi dalam. Ini sorry harusnya ini dulu. Kok banyak sekali yang keluar masuk ya? Jaringan tidak stabil atau bagaimana? Sudah kelihatan ini teman-teman? Sudah, Bapak. Jadi prinsipnya adalah fungsi dan tujuan utama adalah di dalam pondasi dangkal ini melimpahkan beban dari struktur atas ke suatu lapisan tanah yang cukup keras atau batuan. Nah, ini tujuan utama. Jadi kita di mana di dalam suatu lokasi itu lapisan tanah itu, untuk lapisan tanah keras atau batuan itu cukup dalam sekali, sehingga untuk menentukan nilai kemampuan daya dukung tanah untuk beban dari struktur atas itu didistribusikan, itu kita menyingkirnya dari fungsi tujuan utama dari pondasi dangkal. Nah, di dalam pondasi pondasi dalam, di dalam pondasi sendiri ya, di dalam pondasi ini sendiri dibedakan jadi dua, pondasi dangkal dan pondasi dalam. Jadi saya membahasnya ada di pondasi dalam. Masih kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Masih, Bapak. Kelihatan, Pak. Ya, di sini ya pondasi dalam. Nah, jenisnya ada beberapa. Ini tergantung dari metode dan tipenya. Nah, ada pondasi pancang, pondasi tiang pancang, yang sebelah kiri ya, ini yang kita kenal dengan tiang pancang. Kemudian ada tiang bor dan tipe jenis yang lainnya. Nah, dari nanti di setiap jenis dan tipe pondasi dalam ini tentunya di dalam menentukan daya dukungnya juga berbeda pendekatan dan rumusnya. Nah, itu ya. Jadi dari pondasi dalam ya di sini, maka
Nah, kita akan mempelajari bagaimana menentukan dan menghitung, bagaimana kita menghitung dan mendesain untuk pondasi dalam. Yang nanti fungsi dan tujuan selanjutnya itu ketika kita merencanakan struktur bangunan, ya. Tetapi juga bangunan flyover atau jembatan, ya itu juga perlu pondasi dalam. Kapan kita menggunakan pondasi dalam? Ketika lapisan tanah bagian di atas ini saya sudah jelaskan tadi, prinsipnya lapisan tanah di atas itu sangat lunak, nilai daya dukung karakteristik tanah dan parameternya cukup jelek. Jadi ketika kita hitung daya dukungnya tidak memenuhi. Beban struktur yang cukup besar, ya umumnya untuk konstruksi yang cukup besar pasti memerlukan pondasi dalam. Lapisan tanah yang dapat tergerus ini juga perlu. Contohnya seperti di daerah sungai. Daerah sungai yang dermaga lah contohnya dan sebagainya. Nah itu kan kalau kita membangun di atasnya, kalau kita menggunakan pondasi dalam kan juga nggak bisa. Pondasi yang harus melalui air seperti dermaga tadi memiliki kapasitas abrif yang besar, kapasitas lateral yang cukup besar juga. Jadi selain menjaga konstruksi stabil, tapi fungsi dari pondasi dalam sendiri itu juga menahan gaya lateral. Ya, artinya apa? Gesekan yang diberikan oleh pondasi dalam itu memberikan ketahanan ketika pondasi itu menahan gaya lateral. Nah, ini tadi jenis-jenis dari pondasi dalam. Terdapat pondasi tiang pancang atau piles. Nah, umumnya pondasi tiang pancang ini adalah pondasi tiang pracetak, ya. Mungkin teman-teman pernah dengar pondasi pancang, ya, yang sudah dicetak kemudian dibawa ke lokasi kemudian dimasukkan. Nah, metodenya nanti juga akan kita bahas. Metode dari tiang pancang itu umumnya ada dua alat yang bisa kita pakai. Nah, itu juga akan menentukan nanti bagaimana perhitungan daya dukungnya. Yang pertama dengan alat hammer, drop hammer, ya, dengan menggunakan drop hammer dengan displacement atau jarak jatuhnya cukup besar dan juga ada yang jarak jatuhnya cukup kecil. Kemudian yang kedua adalah drop hammer juga, tetapi cenderung dengan menggunakan mesin hidrolis yang dibantu dengan beban counterweight. Ya, itu pondasi tiang panjang. Kalau pondasi tiang bor, ya kita prinsip metodenya itu kita mengebor tanah dulu, baru memasukkan tulangan, kemudian dicor, ya. Nah, prinsipnya kalau tiang bor itu ya kita seperti teman-teman kenal yang namanya pondasi Strauss, ya. Strauss dibor terlebih dahulu. Pondasi caisson prinsipnya adalah pondasi berbentuk kotak atau silinder yang dimasukkan ke dalam tanah dan kemudian dicor. Jenis lain dari pondasi dalam ada mandrel cell. Ini berupa sel baja tipis dipancang ke dalam tanah kemudian diisi dengan beton. Jadi seperti pondasi tiang bor, ya, hanya saja di sini ditambah suatu casing. Nah, di sini bedanya adalah casingnya mandrel cell ini berupa plat baja yang tipis yang bisa diisi dengan beton. Kemudian pondasi dalam lainnya adalah auger cast pile atau tiang bor yang lubangnya diisi dengan silindris dengan hollow stem auger, ya, dengan alat hollow stem auger kemudian digrouting melalui lubang dari auger. Jadi pengeboran bersamaan dengan pengecoran. Nah, tulangannya kapan, Pak? Tulangannya setelah pengecoran selesai dan kondisi beton masih segar. Umumnya begitu. Jadi untuk auger cast pile ini pengeboran terlebih dahulu yang diikuti dengan mesin bor kepala boring auger, di mana kepala boring auger itu juga ada pipa. Nanti setelah pengeboran selesai tanah keluar semua. Nah, pipa yang dari auger tadi dialiri dengan beton segar dan ditarik ke atas. Mata bornya diikuti dengan pengecoran dari beton. Nah, setelah itu pondasi dalam tiang bor ini diisi dengan tulangan.
Kemudian ada pressure inject footing, beton yang dicor di tempat kemudian ditumbuk ke dalam tanah dengan drop hammer. Ini prinsip seperti pancang, hanya saja pembuatan pondasi tiang bornya, pondasi betonnya di lokasi. Nah, prinsip utama ketika beban dilimpahkan ke dalam tanah dan diterima oleh pondasi dalam, kemudian didistribusikan langsung ke dalam tanah. Prinsipnya seperti ini, ketika diberikan suatu beban berupa nilai bebannya nilai sebesar P. Nah, P ini akan bekerja sesuai dengan beban struktur yang sudah direncanakan, ditambah dengan berat dari pondasi tiang pancang atau tiang bor. Nah, beban P ditambah bor ini tentunya nilainya sama dengan baik pancang sama dengan ketahanan ujung, berarti ada P ujung, ketahanan ujung yang diberikan oleh ditambah dengan tahanan gesekan, skin friction. Nah, prinsip utama artinya adalah ketika pondasi itu mencukupi menerima beban di atas dan pondasi adalah nilainya harus minimal sama. Kalau tidak sama, contohnya kalau ternyata beban dari atas dan pondasi berat dari tiang pancang itu lebih besar daripada end bearing dan skin frictionnya, ya tentunya akan terjadi penurunan di dalam pondasi itu. Artinya daya dukungnya tidak memenuhi. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman, ini tidak ada bedanya dengan pondasi dangkal. Kalau pondasi dangkal itu kan kita menentukan luasan. Nah, kalau pondasi dalam kita menentukan gaya gesek yang diberikan dari pondasi dalam dan tahanan ujungnya. Nah, tahanan ujung ini prinsipnya sama seperti pondasi dangkal. Nah, ada jenis pondasi yang lain seperti ini, bellet pier, di mana di ujungnya itu lebih besar. Nah, tentunya dengan pondasi seperti ini itu memberikan daya dukung yang cukup besar karena apa? Tahanan yang diberikan oleh tanah dan interaksi antara tanah dan di pondasi itu ya daya dukungnya cukup besar dibanding dengan beban. Hanya saja di sini nanti yang cukup diperhatikan ketika ada daya dukung yang berlebihan dari tanah, ya, sehingga menyebabkan nanti bangunannya keangkat. Nah, itu juga bahaya. Itu juga bahaya untuk di dalam desain pondasi dalam. Artinya ya proporsional itu antara beban di atas yang diterima oleh pondasi dengan daya dukung pondasi itu paling tidak minimal sama dan memiliki angka keamanan yang sudah ditentukan. Safety factor. Jadi acuannya di sini adalah safety factor. Nah, di sini perbedaan dari pondasi tiang masih ada. Izin istirahat sebentar.